mengenai perkembangan status terakhir Gunung Kelut setelah beberapa hari lalu diumumkan menjadi waspada, bagaimana hingga kini Pak? Gunung Kelut itu sampai saat ini statusnya masih waspada ya, kegempaannya juga masih tinggi. Gempa vulkanik dangkalnya itu berfluktuatif antara 50 sampai 60 kali. Gempa vulkanik dalamnya 20 sampai 25 kali per hari. Ini jumlah yang cukup tinggi ya dibanding keadaan normal. Kemudian juga suhu air panasnya itu berfluktuatif antara 56,5 sampai 57. Jadi aktivitas Gunung Kelut itu masih di atas normal, namun statusnya masih waspada. Zona sterilnya itu 2 kilo. Jadi untuk wisatawan masyarakat untuk tidak mendekat ke kawah dalam radius 2 km ya dari kawah. Bagaimana Pak hasil rapat dengan BPBD Jatim kemarin? Kata Bapak kan mengirimkan juga utusan, sekaligus hasilnya mungkin telah dilaporkan ke Pak Toto. Jadi rapat koordinasi ya, jadi untuk mewaspadai, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masyarakat, menangkal isu-isu gitu ya. Jadi koordinasi juga ditingkatkan terus, komunikasinya juga. Kemudian kami juga sudah mengirim tim mengevaluasi lebih intensif ke Gunung Kelut di pos pantau kami di Desa Suginwaras. Nah, akan melakukan juga serangkaian pengukuran tambahan ya. Informasinya sekarang ini yang ada meter, kemudian ditambah lagi dengan IGM dan leveling. Ya tentunya ini perlu beberapa hari ya untuk melakukan pengukuran, mendapatkan hasilnya nanti. Status waspada ini akan diberlakukan hingga kapan Pak? Bila mana itu akan kembali levelnya diturunkan? Tergantung dari peningkatan kegempaannya ya. Kalau semakin terus meningkat, ya nanti ditingkatkan. Kalau menurun, diturunkan. Nah, kita ikut gunungnya aja. Kita juga nanti lihat parameter yang lain ya. Sekarang ini kan masih berfluktuatif di angka 50-60 untuk vulkanik dangkalnya ya. Kita juga lihat dulu parameter yang lain. Apa yang harus dilakukan atau sikap apa yang harus ditentukan saat ini bagi warga Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, dan sekitarnya Pak? Masyarakat ya yang bermukim di sekitar lereng Gunung Kelut itu tetap beraktivitas seperti biasa. Namun yang penting adalah tidak mendengarkan isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Hanya pesan kami untuk sementara ini untuk tidak mendekat ke kawah Gunung Kelut dalam radius 2 km. Dari sekian banyaknya gunung berapi di Indonesia, nampaknya Kelut ini juga menjadi perhatian khusus bagi PPMBG, Pak. Mungkin karena ini ya dulu ada danau kawah, sekarang ini kan tinggal kubah. Ke depan ini model apa ini letusannya ini? Apakah seperti yang sebelum kubah atau model kubah lagi? Nah, tentunya ini yang menjadi perhatian kami juga untuk melakukan pemantauan lebih intensif. Apakah juga ada model sebelumnya, Pak, yang layaknya kubah Kelut ini di gunung berapi lainnya di Indonesia? Ada ya, kalau lainnya itu kubah ya kubah gitu ya. Tapi Gunung Kelut itu sebelumnya kan bukan kubah, danau ya, danau kawah. Nah, sekarang berubah jadi efusif ya, kemarin 2007 itu bentuk kubah kan. Nah, setelah kubah ini ya kita masih belum tahu apakah nanti akan membentuk kubah. Kalau hanya begitu ya enak ya aja, hanya efusif, hanya di kawah saja gitu. Atau akan kembali menjadi eksplosif kan. Nah, kalau menjadi eksplosif ini yang agak sedikit merepotkan gitu kan. Nah, kalau gunung api lain seperti di Semeru itu kan juga kubah gitu ya. Kemudian di Karangetang, perhatian kami apa bentuk letusan yang berikutnya. Artinya di Indonesia atau di seluruh dunia, apakah memang anak Gunung Kelut itu ada? Ini menjadi satu-satunya di dunia, Pak? Ini bukan satu-satunya kan, tapi kalau perubahan yang ini ya di tempat lain juga ada ya. Gunung Ibu ya, Gunung Ibu sekarang kan juga pertumbuhan kubah ya, sama dengan Kelut ya. Tapi sampai saat ini ya kubah terus yang muncul gitu. Baik, Pak Toto, selamat bertugas. Masih di Sinabung sampai berapa lama ini, Pak? Beberapa hari lagi dan mungkin akan menuju ke Kelut gitu. Jadi ini nanti langsung akan diagendakan ke Kelut setelah dari Sinabung, Pak? Betul, ya. Baik, terima kasih Pak Toto, selamat bertugas.